Ya. Terima kasih Pak Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat hadir meskipun melalui Zoom pada acara ini, pada acara kaji pengadaan pada hari Kamis ini tentang perencanaan dan persiapan pengadaan langsung. Kita khususkan untuk metode pengadaannya pengadaan langsung. Salam sejahtera bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan langsung. Proses perencanaan dan persiapan pengadaan langsung ini suatu proses yang sangat penting kita lakukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Gimana perencanaan dan persiapan ini merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam proses pengadaan. Tahap ini menentukan arah dan strategi pengadaan, kita memastikan bahwa proses pengadaan langsung berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Dalam ngaji pengadaan ini, kita selain kita membahas, merencanakan, dan menyusun langsung yang baik dan benar, dan memperhatikan aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Nanti Mbak Ari bisa menyampaikan seperti identifikasi kebutuhan, cara pengadaannya gimana, ketersediaan anggarannya, penyusunan KK atau spesifikasi, penyusunan HPS, reviewnya gimana, rancangan kontrak dan jadwal pelaksanaan dan lain sebagainya. Saya berharap ngaji pengadaan bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam, ya, meskipun kita sudah familiar dengan proses pengadaan melalui metode langsung, metode pengadaan langsung. Tidak ada salahnya kita sharing pengalaman maupun pengetahuan tentang proses yang sudah terbiasa kita lakukan, sehingga proses pengadaan ya dapat berjalan lancar, menghasilkan barang yang sesuai dan kebutuhan dan harapan pemerintah serta harapan dari untuk menyelesaikan waktu. Kami misalkan harus Mbak Ari untuk menyampaikan materi. Monggo Mbak Ari, waktu dan tempat, silakan. Baik, terima kasih Pak Muklis, Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk share ya Bapak Ibu terkait proses perencanaan dan persiapan pengadaan langsung. Mungkin Bapak Ibu di sini sebagian sudah sangat familiar ya dengan pengadaan barang dan jasa, tapi mungkin juga ada personil-personil baru yang mungkin baru saja ditugaskan untuk melakukan proses perencanaan maupun persiapan pengadaan barang jasa. Dalam hal ini untuk membantu tugas PPK ya Bapak Ibu. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang kenal. Katanya kan tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Jadi ya saya perkenalkan diri, mungkin nanti kalau ketemu di jalan, di WLP saya bisa disapa oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, nama saya Ari Puspitasari, Bapak Ibu. Saya saat ini sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa muda di WLP Kota Kediri. Dan sekaligus alhamdulillah saya juga dapat kesempatan untuk menjadi salah satu fasilitator ya untuk PBJ dasar sampai dengan PBJ level 4 di dalam LKPP. Terakhir tugas yang saya dapatkan dari LKPP yaitu salah satu dari kontributor naskah sertifikasi uji kompetensi level 1 dan level 3. Mungkin itu sejarah singkat dari kompetensi saya di bidang PBJ. Baik, kita mulai saja untuk materi kita hari ini. Kalau di layar kelihatannya sangat kecil, Bapak Ibu bisa download ya, tadi sudah di-share sama Pak Muklis di Google Drive. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, dalam siklus pengadaan barang jasa itu sebenarnya tidak hanya kita memulai ketika sudah ada anggaran saja. Jadi banyak yang salah mengartikan kalau proses PBJ itu ketika kita mau mengadakan, ketika kita mau melaksanakan pemilihan saja, baik itu secara e-purchasing maupun pengadaan langsung maupun metode pengadaan lainnya. Pengadaan barang jasa itu sudah dimulai di
awal ketika kita sedang merencanakan pengadaan. Jadi anggaran belum tersedia, itu Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya sudah melakukan proses pengadaan barang jasa. Kita sebut dengan perencanaan pengadaan barang jasa. Nah, tahapan pengadaan barang jasa itu kita mulai di dalam perencanaan pengadaan ini. Jadi mulai dari menentukan identifikasi kebutuhannya, menetapkan cara pengadaannya, siapa yang akan menyediakan barang dan jasanya, apa yang dibutuhkan. Nah, ini kita identifikasi di perencanaan pengadaan. Nah, ini dilakukan TA-1. Jadi sebelum anggaran disahkan, sebelum anggaran disusun. Nah, itu kita melakukan perencanaan pengadaan. Nah, seringkali kita jumpai akhir kontrak, akhir barang jasanya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini secara tidak langsung terkait dengan proses perencanaan pengadaan barang dan jasanya. Apakah kita sudah merencanakan dengan baik? Nah, seperti itu. Apakah semua komponen-komponen yang terkait dengan barang jasa ini sudah tercover dalam anggaran kita? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Karena ada yang bilang ketika kita perencanaannya sudah amburadul, berarti kita sedang merencanakan sebuah kegagalan, Bapak Ibu. Jadi sangat penting sekali proses perencanaan pengadaan di sini, dan yang kurang lagi dari proses perencanaan yang selama ini mungkin yang ada di lapangan itu terkait dokumentasi. Nah, nanti kita bahas ya sedikit, ada share dari saya untuk contoh-contoh formulir yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika melakukan perencanaan pengadaan barang jasa. Kemudian yang tahapan kedua ketika dalam siklus pengadaan barang jasa yaitu tahapan persiapan pengadaan. Nah, tahapan persiapan pengadaan ini kita lakukan ketika kita akan melakukan proses pemilihan. Jadi proses persiapan pengadaan di sini yang melakukan juga PPK. Ketika perencanaan tadi itu juga PPK yang melakukan. Kemudian di persiapan juga masih domainnya PPK. Kemudian di tahapan setelah persiapan selesai dengan dokumen persiapan yang sudah ditetapkan oleh PPK, lah itu baru masuk di proses pemilihan. Nah, ini nanti peran dari pokja pengadaan ataupun pejabat pengadaan, nah itu ada di sini. Kemudian pejabat pengadaan melakukan proses pemilihannya, yaitu salah satu stakeholder yang terlibat mungkin nanti ada penyedianya ya yang diundang oleh pejabat pengadaan maupun yang ikut serta dalam tender. Yang selanjutnya setelah kita dapat penyedianya, setelah Pokja menetapkan hasil pemilihan pengadaan barang dan jasanya, dilakukanlah kontrak. Nah, kontrak dan pelaksanaan kontrak. Mungkin kemarin sudah ya untuk pengelolaan kontrak sudah ada narasumber Pak Muji ya kemarin Pak Sugeng ya untuk mekanisme pengelolaan kontrak seperti apa, dan terakhir dari tahapan kontrak adalah serah terima barang dan jasa itu sendiri. Jadi ini dari proses 1 sampai 6 ini bukan proses yang berdiri sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini adalah proses yang simultan, jadi yang keberlanjutan dari perencanaan yang Bapak Ibu lakukan. Tahapan yang kita bahas di awal adalah tahapan perencanaan. Dasar kita melakukan perencanaan, nah kemarin kalau ditanyakan dasarnya apa sih dasar hukum kita melakukan perencanaan PBJ, itu sudah ada ya Bapak ya, di peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021, ini peraturan yang mencabut peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018. Jadi secara garis besar peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 ini mencantumkan bahwa penyusunan perencanaan pengadaan APBN dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan nota keuangan, itu untuk APBN ya. Kalau untuk Pemda, yaitu penyusunan perencanaan pengadaan APBD dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan Raperda tentang APBD dengan DPRD. Nah, ini penyusunan perencanaannya. Untuk barang jasa yang pelaksanaan kontraknya harus di awal tahun dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA.
Jadi penyusunan ini masih dalam tahap penyusunan perencanaan ya. Penyusunan perencanaan pengadaan akibat perubahan strategi pencapaian target kinerja dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Jadi ini ketika pengadaan barang jasanya sudah ada anggaran, tapi di tengah jalan ada perubahan strategi pencapaian target kinerjanya, mungkin juga berakibat terhadap perubahan ruang lingkup pengadaan barang dan jasanya. Nah, ini dilakukan di tahun anggaran berjalan, bukan TA-1. Itu sekilas tentang perencanaan. Lalu apa saja sih proses atau lingkup pekerjaan yang dilakukan dalam proses perencanaan pengadaan? Ini bagi teman-teman yang sudah sering mengikuti PBJ dasar ya, atau sudah melakukan sertifikasi PBJ dasar ataupun level 1, ini sudah bukan hal yang baru. Jadi proses lingkup perencanaan pengadaan itu dimulai dari identifikasi PBJ. Di sini di identifikasi PBJ, kalau kita mau menilik lebih dalam lagi, ini ada namanya identifikasi kebutuhan. Jadi pengadaan barang jasa itu didasarkan atas kebutuhan, bukan keinginan ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah persepsi, yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kemudian setelah kita tahu apa yang dibutuhkan, kita menetapkan jenis pengadaan barang jasanya. Apakah itu jenis pengadaan barang, konstruksi, konsultansi, maupun jasa lain. Nah, itu proses penetapan barang dan jasanya. Kemudian penetapan cara pengadaannya. Apakah pengadaan barang jasa ini bisa kita laksanakan sendiri atau bekerja sama dengan ormas atau bekerja sama dengan kelompok masyarakat, yaitu kita melalui swaklola atau hanya disediakan oleh penyedia. Nah, itu cara pengadaannya ada 2 ya, melalui penyedia atau melalui swaklola. Kemudian di dalam perencanaan juga kita bisa melakukan konsolidasi Bapak Ibu, penggabungan paket-paket sejenis ya, pemaketan dan konsolidasi. Jadi ketika kita mapping, ketika kita sudah mendapatkan kebutuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berada di bagian program ya, biasanya kan kita meminta dari bagian-bagian ya, dari bidang-bidang. Dari bidang-bidang apa sih yang dibutuhkan 1 tahun ke depan, bidang A butuh apa, bidang B butuh apa. Nah, di situ kita bisa lihat pemaketannya seperti apa. Misalkan bidang A butuh ATK sekian, bidang B butuh ATK sekian. Nah, ini pemaketannya bisa digabung Bapak Ibu, bisa dikonsolidasikan. Nah, itu sebenarnya konsolidasi tidak hanya di waktu pemilihan saja ya. Konsolidasi dalam tahap perencanaan pun bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di organisasi kinerja masing-masing, di SKPD masing-masing. Kemudian waktu pemanfaatan barang jasa. Kita harus mengestimasi waktu pengadaan barang dan jasanya ini kapan, dilakukan pemilihannya kapan, itu sudah harus diestimasi di awal-awal Bapak Ibu. Contohnya untuk pekerjaan konstruksi, misalkan pekerjaan konstruksinya nanti butuh waktu lebih dari 10 bulan. Kita harus estimasi waktunya. Kira-kira cukup enggak? Nah, jika memungkinkan untuk waktunya dipendekkan dari jangka waktu semula. Nah, apa resiko-resikonya? Kita identifikasi terlebih dahulu apakah kita harus menambah sumber dayanya atau bagaimana. Nah, itu diestimasikan di saat perencanaan. Sudah di tahap perencanaan Bapak Ibu, bukan di tahap persiapan. Yang terakhir, anggaran pengadaan. Jadi mulai dari angka 1 sampai angka 5 ini muncullah anggaran pengadaan barang dan jasanya. Kemudian dari ke-6 kegiatan ini, inilah yang kita umumkan di RUP, Rencana Umum Pengadaan, yang kemarin Bapak Ibu sudah input ya, dan Bapak Ibu sudah umumkan. Ini. Nah, saat identifikasi kebutuhan, ini saya tunjukkan sekilas sebentar.
Nih ya Bapak Ibu ya. Jadi di folder yang sudah share itu ada formulir pernyataan identifikasi kebutuhan untuk barang jasa lain, konstruksi dan konsultan. Sudah di-share ya. Nah, ini formulir ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan barang jasanya itu apa. Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Jadi jangan sampai ketika kita merencanakan pengadaan barang jasa itu hanya usulan saja tanpa ada justifikasi, tanpa ada dokumentasi penjelasan tentang urgensi dari kebutuhan barang dan jasa yang akan diadakan di tahun berikutnya. Dan dengan formulir ini juga Bapak Ibu bisa menyusun skala prioritas. Misalkan ternyata dinas A cuma dibudget dari kebutuhan kita yang awalnya 200 juta misalkan ya. Itu kita cuma dapat plafon anggaran 175. Nah, dari formulir-formulir pertanyaan identifikasi kebutuhan yang Bapak Ibu kumpulkan tadi, Bapak bisa susun mana yang lebih penting. Nah, dan mana yang bisa ditunda dulu kebutuhannya, atau mana yang bisa dikurangi kebutuhannya, volumenya untuk pengadaan barang dan jasanya. Nah, selama ini ketika kami Pokja melakukan review ya Bapak Ibu, review terhadap dokumen persiapan PPK ketika masuk untuk tender. Nah, ini yang selalu tidak ada formulir identifikasi kebutuhannya, tidak terdokumentasi. Jadi kami yakin sebenarnya Bapak Ibu di lapangan, Bapak Ibu di OPD itu sebenarnya sudah melakukan proses ini, tapi mungkin tidak terdokumentasi. Nah, kami harapkan ke depan Bapak Ibu bisa melengkapi dengan dokumentasi untuk kebutuhan barang dan jasanya. Jadi memang nanti diharapkan dengan formulir ini kebutuhan pengadaan barang jasa itu real dibutuhkan sama OPD, bukan hanya sebatas keinginan dan barang itu tidak ada manfaatnya atau manfaatnya cuma sejenak selesai rusak. Nah, seperti itu Bapak. Kami harapkan seperti itu. Jadi ini formulir disusun bisa disusun oleh misalkan ini usulan bukan pejabat komitmen ya, misalkan dari tadi saya bilang dari bidang A, nah itu butuh apa? Kabitnya misalkan tanda tangan, kabitnya nggak ngerti tentang spek, ya bisa minta stafnya yang memiliki pengetahuan cukup tentang pengadaan barang jasanya. Nah ini berarti kan kebutuhan ini benar-benar sudah terfilter, sudah benar-benar terjustifikasi, memang dibutuhkan. Nah itu yang kita harapkan. Kemudian dari formulir identifikasi itu, kemudian dari pejabat pembuat komitmen bisa membuat ini dari formulir-formulir pernyataan kebutuhan dari yang sudah di-share ya sama bagian program ke bidang-bidang tadi bisa dikumpulkan, dirumuskan dalam formulir perencanaan pengadaan nanti yang disusun oleh PPK dan disetujui oleh PA. Dan ini bisa dikaji dengan ahli-ahlinya misalkan seperti itu. Jadi dari proses ini nanti kalau Bapak cek isiannya berbeda, ada sedikit berbeda ya dari kalau tadi jelaskan kebutuhannya apa, jelaskan alternatif barang lain. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kalau sudah di formulir perencanaan, nah ini sudah beda lagi ke yang dibutuhkan cara pengadaannya nanti seperti apa, penyedianya itu kira-kira kualifikasinya kecil atau non kecil. Nah, ini yang sering terjadi kan ketika kita bertanya untuk paket-paket kecil, misalkan alat kesehatan lah. Alat kesehatan itu rata-rata kan penyedianya non kecil, tapi nilai paketnya kecil. Nah, ini sangat bermanfaat sekali formulir-formulir tadi untuk mendukung justifikasi kenapa paket kecil diperuntukkan untuk non kecil. Nah, itu kan butuh dokumentasi Bapak Ibu sekalian. Kemarin bingung, banyak yang masih bingung. Nah, ini apa ya, dokumennya berupa apa ya? Mungkin salah satu alternatif Bapak Ibu bisa pakai ini, memang bisa minta justifikasi dari yang user ya, misalkan kalau alket dokternya seperti apa, pakai formulir tadi. Makanya
Jadi untuk pengadaan barang dan jasa kita lebih terdokumentasi. Nah, ini saya ingatkan lagi, ini masih di tahapan perencanaan ketika Bapak Ibu akan melakukan penyusunan anggarannya. Baik, di sini belum ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut. Bapak Ibu yang mau Ada yang mengajukan mau pesan sharing? bisa langsung raise hand atau ketik di chat. Belum ada ya, berarti lanjut dulu. Lanjut. Baik. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan RKA yang pertama tadi ya sudah kita bahas tentang identifikasi kebutuhan barang dan jasanya disesuaikan dengan rencana kerja instansi masing-masing, dinasnya masing-masing. Jadi kebutuhan barang jasa dalam 1 tahun ke depan itu harus linear dengan rencana kerja yang ditetapkan untuk tahun yang bersangkutan. Jadi mungkin bapak-bapak yang sudah ada di program Pak tahu ya, misalkan tahun ini kegiatannya apa saja. Nah, ini kebutuhan barang jasa ini dilakukan itu untuk mendukung untuk memenuhi kebutuhan pencapaian kegiatan yang sudah ditetapkan di rencana kerja. Nah, yang kedua, ketersediaan barang jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk jasa dalam negeri. Ini ya isu yang berkembang 1 tahun, 2 tahun terakhir ini ya. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang baru. Ini sudah diamanatkan di Perpres sejak Perpres yang lalu sih, Perpres di 16 awal juga sudah, Perpres 54 pun sebenarnya juga sudah. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu pertimbangkan lagi ketersediaan barang jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk jasa dalam negeri. Kemudian penyusunan spesifikasi teknis atau KAK sesuai kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu miss ya, bahwa penyusunan spesifikasi ataupun KAK itu dilakukan saat perencanaan. Ketika Bapak Ibu mau membuat anggarannya berapa, mau menyusun RKA anggarannya menyusun kerangkanya di anggarannya akan sejumlah berapa, itu dilakukannya saat tahapan perencanaan. Loh, tapi kan kemarin kita ke Pokja, ke pejabat pengadaan diminta untuk memberikan dokumennya ketika itu. Berarti kan awal-awal enggak, bukan Bapak Ibu. Jadi penyusunan spesifikasi dan KAK itu dilakukannya di tahap perencanaan, kemudian ketika tahapan persiapan Bapak PPK maupun KPA itu menetapkan spesifikasi teknis dan KAK-nya. Jadi sebenarnya di awal kita sudah mulai menyusun spesifikasi teknisnya di perencanaan. Ketika persiapan, PPK hanya menetapkan dalam arti mereview kembali. Apakah spesifikasi yang kita sudah susun di tahapan perencanaan itu masih selaras, masih bisa dipenuhi. Nah, seringkali kan kita dapati ternyata barang sudah discontinue. Nah, seperti itu. Nah, itu gunanya review di tahapan persiapan oleh PPK sendiri. Kemudian jadi spek yang ditetapkan itu sudah memperhatikan ketersediaan di persiapan ya, di proses persiapan pengadaan barang dan jasa tadi. Kemudian di dalam perencanaan juga sudah menghasilkan estimasi atau penyusunan RAB ya, rencana anggaran biaya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengusulan anggaran. Itu tadi, mulai dari identifikasi, asumsi kita untuk penggunaan produk dalam negeri, penyusunan spek berdasarkan produk dalam negeri, kemudian kita menyusun RAB-nya untuk pengusulan anggaran, dan yang terakhir kita juga harus mengestimasikan ketersediaan barang jasa di pasar, penyedia di pasar. Barang jasa ini ada nggak, bisa nggak dipenuhi oleh pengusaha dalam negeri. Mungkin ini hal-hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu ketika kita sebagai timnya PPK maupun PA ya dalam menyusun sebuah perencanaan pengadaan barang dan jasa. Hal-hal yang dipertimbangkan PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan. Nah, ini ya
yang tentang kemarin harus PDN, harus ada TKDN-nya. Nah, ini sebenarnya bukan hal baru lagi. Di Perpres kita sudah bunyi. Jadi Pemda memiliki OPD ya, kalau di sini ya, OPD memiliki kewajiban untuk mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Jadi kalau ini insya Allah pasti terpenuhi ya, 40% dari APBD OPD Bapak Ibu sekalian sudah dialokasikan untuk usaha kecil maupun produk dalam negeri. Yang kedua, kewajiban penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BPM paling sedikit 40%. Nah, kita wajib membeli produk itu. Nah, ini kemarin kejadian Bapak Ibu. Ini menunjukkan memang dari awal ketika merencanakan pengadaan barang jasanya Bapak Ibu tidak mengidentifikasi, tidak memperhatikan ketentuan ini. Jadi pengadaan printer. Printer kan kita harus mempertimbangkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri ya. Kita sebenarnya ketika saat perencanaan Bapak Ibu juga harus melihat ke websitenya Kemenperin. Misalkan gini, karena pembedaan untuk produk dalam negeri dan non produk dalam negeri itu bukan speknya ya, tidak bicara spek, tapi bicara tentang fungsinya. Kalau printer atau misalkan laptop ya, laptop itu digunakan untuk ngetik-ngetik saja, untuk menunjang kinerja perkantoran. Nah, itu kita wajib menggunakan produk dalam negeri. Ketika perencanaan, Bapak Ibu sudah harus merefer, Bapak Ibu sudah harus mengecek ketersediaan produk dalam negeri di Kemenperin. Harus dilihat seperti itu dulu. Harus dilihat dulu. Nah, kemarin kan kejadian, ternyata produk-produk yang Bapak Ibu adakan sekarang itu nggak ada TKDN-nya. Misalkan bukan produk dalam negeri. Karena apa, Bapak Ibu? Karena anggarannya tidak cukup. Nah, itu kan. Itu jawaban karena kita dalam perencanaan kemarin tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan ini. Jadi ketika perencanaan Bapak Ibu sekalian diharapkan sudah melihat produk-produk yang tersedia di dalam kementerian yang sudah mendapatkan sertifikasi produk dalam negeri ya, memperhatikan itu. Nah, mungkin ke depan sebenarnya juga ada sanksi-sanksinya ya yang itu untuk ada justifikasinya. Jadi akan lebih mudah dari awal jika Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan pengadaan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga, pelaksanaan pengadaan merupakan BPJ yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi produk-produknya ini selain meleverage dari usaha kecil, juga memperhatikan dampaknya terhadap penggunaan barang jasanya dalam masyarakat dan lingkungan. Jadi untuk diutamakan untuk produk-produk yang ramah lingkungan. Ini. Yang terakhir, pemanfaatan hasil penelitian dalam negeri. Nah, ini untuk produk-produk misalkan hasil penelitian jika memang kita butuhkan. Itu untuk pengadaan barang jasanya. Kemudian setelah melakukan identifikasi kebutuhan tadi, nah ini menetapkan barang jasanya tadi sudah saya ini. Jadi yang disebut barang itu adalah suatu output hasil yang berupa benda. Jasa konsultansi ini lebih kepada buah pikir ya, pekerjaan konstruksi. Nah, itu membuat, memelihara, membangun kembali sebuah gedung, bangunan sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Jasa lain itu lebih mengedepankan keterampilan. Nah, itu secara garis besar seperti itu. Kemudian penetapan cara pengadaannya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, apakah dinas bisa melakukan sendiri. Nah, itu kalau bisa namanya swakula. Misalkan gini, ada pengadaan makan minum. Nah, ini masuknya di mana? Di swakula atau di penyedia Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa unmute, bisa gabung sama saya. Nah, ini dan ini kebanyakan kalau asumsinya swakula,
Berarti Bapak Ibu belanja di pasar untuk bahan-bahannya, Bapak Ibu bikin makanan dan minumannya. Nah, itu pengertian swakelola. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengadakannya, harus barang sudah jadi, itu artinya Bapak Ibu melakukan pengadaan barang jasa dengan cara melalui penyedia. Jadi itu ya konsep mudahnya seperti itu. Jadi Bapak kalau namanya swakelola, Bapak itu membeli bahan dasarnya, Bapak mau ngolah sendiri, melakukan sendiri, selesai. Nah itu kalau Bapak sudah beli matang, sudah berupa produk, berarti Bapak Ibu melakukannya dengan penyedia. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi selain tadi ya cara tadi untuk pengadaan makanan dilakukan melalui swakelola atau penyedia? Yang pertama Bapak bisa menjawab apakah bisa melalui penyedia. Nah, seperti ini kalau iya, kalau tidak bisa dilakukan dengan swakelola. Kalau iya, tanya lagi, bisa nggak melalui swakelola? Jika tidak, oke, langsung di pengadaan barang jasa melalui penyedia. Kalau bisa, nah ini sesuai nggak dengan tujuan swakelola? Nah, swakelola ini kan kemarin ada 4 tipe ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dilakukan oleh KLPD itu sendiri, jadi instansi Bapak Ibu sendiri, dengan KLPD lain, dengan organisasi masyarakat, atau dengan kelompok masyarakat. Jadi pilihannya hanya itu, keempat itu. Jadi kalau tidak bisa dengan 4 itu, berarti melalui penyedia. Swakelola pun badan misalkan organisasi masyarakat itu yang ditunjuk sebagai penyedia swakelola itu harus dipastikan juga untuk legalitasnya Bapak Ibu. Legalitasnya apakah dia memang memenuhi legalitas untuk pemenuhan kebutuhan Bapak Ibu. Memang dia bergerak di bidang barang jasa yang akan diadakan Bapak Ibu. Itu harus dipastikan. Jadi bukan sebenarnya dia bukan, terus kita membuat ormasnya untuk dia bisa melakukan pengadaan barang jasa kita. Nah, itu yang kurang tepat, karena pasti akan hasilnya akan berbeda. Itu untuk cara pemaketan dan konsolidasi. Nah, itu tadi ya salah satu strategi dalam pemaketan untuk agar pemaketan kita pengadaan barang jasa lebih efisien, efektif. Nah, itu bisa dilakukan dengan konsolidasi. Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa konsolidasi itu bukan hanya di tahapan persiapan maupun di tahapan pemilihan, tapi di perencanaan pun sudah bisa dilakukan konsolidasi. Jadi tadi Bapak Ibu jika sudah menghimpun paket-paket yang dibutuhkan antar bidang, nah ini bisa digabung, namanya ini konsolidasi. Penggabungan konsolidasi ini adalah menggabungkan paket-paket yang sejenis. Jadi kalau barang ya digabung sama barang yang sejenis. Jadi kalau barang digabung sama konstruksi itu namanya bukan konsolidasi, tapi itu namanya pekerjaan terintegrasi, berbeda ya. Nah itu kita harus tahu ruang lingkupnya. Jadi kalau di perencanaan itu yang melakukan bisa PPK-nya, bisa salah satu PPK ya dari misalkan tadi dari di OOPD-nya ada beberapa PPK, nah itu bisa digabung ke misalkan pakai ATK. Nah ini dari bidang-bidang digabung, dimasukkan ke PPK rutin misalkan ada seperti itu. Atau itu saat penganggaran, jadi nanti munculnya di anggaran ATK-nya itu satu. Rekeningnya, mata anggarannya satu. Nah itu. Jadi kalau itu proses di perencanaan. Tapi kalau proses di persiapan, misalkan ini yang sudah jalan, misalkan ada konsultansi ya, jasa konsultansi konstruksi. Misalkan ada perencanaan rehab ini di dalam satu OPD, dalam satu organisasi pemerintah daerah, ada perencanaan jasa konsultan konstruksi misalkan. Di dinas itu ada pekerjaan, nanti kita membutuhkan pekerjaan rehab kamar mandi, rehab gedung pelayanan, rehab ruang kepala dinas misalkan. Perencanaan-perencanaan ini paketnya kita bisa gabung. Kita bisa gabung Bapak Ibu untuk proses pemilihannya nanti. Jadi selain
kalau di perencanaan kalau di jasa konsultasi konstruksi itu kan kita ada kewajiban untuk membayar tenaga ahli sesuai dengan remunerasi yang sudah ditetapkan. Nah, itu kan kebanyakan paket-paket kita yang sudah teranggarkan sekarang, kemarin misalkan dari produk perencanaan kemarin sudah teranggarkan, sekarang tahun berjalan ternyata kecil-kecil. Untuk memenuhi itu kita bisa gabung Bapak Ibu, kita bisa gabung paket-paket itu untuk meningkatkan nilai remunerasi kita. Misalkan dari paket perencanaan yang 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, itu kalau kita merujuk lagi, kita harus memenuhi nilai remunerasi yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Mana cukup? Nggak cukup. Ahli muda aja 1 tahun itu sudah 19 juta per bulan. 2 juta itu sudah per berapa? Nah, itu caranya agar kita tidak melanggar regulasi, bisa salah satunya dengan melakukan konsolidasi paket jasa konsultasi tadi yang sejenis. Nah, itu salah satu strategi konsolidasi yang ada di persiapan pengadaan. Terus nanti bagaimana dengan output-nya misalkan? Ya tetap bisa Bapak Ibu dari paket-paket yang tadi kita konsolidasi, kita tulis di KAK-nya output apa saja yang harus dihasilkan oleh penyedia. Jadi misalkan perencanaan kamar mandi outputnya tadi, jadi di desain DED-nya, RAP-nya, engineering estimate-nya, konseptualnya, RKK-nya, nah itu sudah disebutkan nanti di outputnya. Untuk kamar mandi, untuk ruang kepala dinas, untuk ruang pelayanan disebutkan di situ di dalam KAK-nya. Dan kita nanti mungkin setelah melakukan konsolidasi paket itu kita menyerahkan kepada pejabat pengadaannya. Nanti pejabat pengadaan mengundang 1 penyedia yang dinilai mampu untuk melaksanakan pengadaan barang jasa yang Bapak Ibu inginkan. Itu untuk konsolidasi di persiapan ya, persiapan. Lalu konsolidasi di pemilihan. Nah, ini yang melaksanakan UKPBJ yang melaksanakan. Jadi, misalkan di OPDA ada pekerjaan konsultasi perencanaan gedung A, dari B ada perencanaan gedung B. Nah, ini sejenis. Nah, ini jika memungkinkan dengan pertimbangan banyak hal ya, misalkan jangka waktunya, ruang lingkupnya. Nah, jika memungkinkan untuk dilakukan konsolidasi itu bisa dilakukan konsolidasi oleh UKPBJ itu kalau konsolidasi di pemilihan. Jadi konsolidasi bisa di tahapan perencanaan, persiapan maupun di pemilihannya. Itu waktu pemanfaatan. Nah, ketika perencanaan kita sudah harus mengestimasi jadwal-jadwal ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau kemarin ingat di sirup ya Bapak Ibu suruh menginput persiapan pemilihannya ini itu sudah ada estimasi Bapak Ibu. Nggak ngawur Januari sampai Desember. Nah, itu berarti konsepnya belum jelas ini perencanaannya, belum termapping dengan baik perencanaannya. Jadi proses persiapannya, nanti persiapan itu adalah proses di PPK ya, ketika PPK menetapkan spesifikasinya, menetapkan HPS-nya, menetapkan rancangan kontraknya, itu adalah proses jadwal persiapan pengadaan. Persiapan pemilihan, nah itu nanti Pokja yang melakukan proses pemilihannya kita kira-kira butuh berapa waktu. Nah, itu sudah kita estimasi di awal pelaksanaan pemilihannya, pelaksanaan kontraknya, serah terimanya. Ya, ini kita sudah estimasi apakah pengadaan barang jasa kita itu sudah cukup waktu dilakukan di tahun depan. Nah, jangan sampai gini, Bapak Ibu, kadang-kadang kan kebiasaan kita start molor ya Bapak Ibu ya. Kita nunggu anggaran disahkan dulu, baru kita mulai proses. Nah, ini yang harus diluruskan Bapak Ibu. Jadi proses pemilihan, proses persiapan, proses pemilihan itu bisa mendahului anggaran belum disahkan. Itu bisa prosesnya dilakukan, tetap dilakukan, itu bisa. Yang nggak boleh dilakukan ketika anggaran belum disahkan hanya pelaksanaan kontrak, penandatanganan kontrak. Itu yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau proses persiapannya, proses pemilihannya itu boleh
Ketika anggaran sudah disetujui namun belum disahkan, itu sudah mulai proses, sudah boleh Bapak Ibu. Kayak misalkan kebutuhan sewa kendaraan. Sewa kendaraan itu kan Januari sudah harus terpenuhi ya. Januari sudah harus terpenuhi. Misalkan itu kebutuhan-kebutuhan di awal tahun. Itu prosesnya sudah bisa Bapak Ibu mulai di bulan Desember atau November kalau membutuhkan waktu pemilihan yang sama. Itu proses persiapan, proses pemilihan sudah mulai. Tapi nanti kontraknya, karena di situ kontrak adalah ada keterikatan terkait anggaran, terkait hak dan kewajiban para pihak yang berkontrak, itu harus nunggu anggaran disahkan. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus nunggu anggaran disahkan, baru menyerahkan ke pejabat pengadaan untuk minta diantidatir. Nah, itu yang harus ditegaskan Bapak Ibu ya. Kami pojok pengadaan maupun pejabat pengadaan tidak bisa melakukan antidatir karena kita sudah ada sistem juga Bapak Ibu. Tidak ada juga sekarang istilahnya pengadaan manual. Semuanya sudah melalui e-procurement, sudah disediakan fasilitas yang harus kita manfaatkan, yaitu sistem pengadaan secara elektronik. Jadi pengadaan harus elektronik Bapak Ibu, tidak ada pengadaan manual lagi. Nah, itu terkait pemanfaat waktu. Kemudian penganggaran. Jadi setelah poin 1 sampai 5 tadi dengan mempertimbangkan waktu, mempertimbangkan kebutuhan, spek. Nah, Bapak Ibu sudah dapat anggarannya. Anggaran ini yang kita tuangkan dalam dokumen anggaran kita. Itu terkait kemudian hasil dari proses kita 1 sampai 6 itu Bapak tuangkan di rencana umum pengadaan. Jadi kalau Bapak Ibu masih kalau DPA itu masih suka nyimpen-nyimpen DPA, maksudnya dalam arti kadang misalkan kita di konsultasi ya, ada OPD yang konsultasi tidak membawa DPA. Nah, padahal si pejabat pengadaannya perlu tahu ini DPA-nya seperti apa. Nah, itu sebenarnya pengadaan Bapak Ibu itu sudah tidak rahasia lagi. Pengadaan Bapak Ibu itu bisa dilihat masyarakat luas di dalam SIRUP ya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Dan ini bukan yang sudah diumumkan di awal itu mutlak sudah tidak bisa diubah, ya, itu salah ya. Jadi ketika misalkan dari awal kemarin pengadaan barang-barangnya Bapak Ibu sekalian masih di pengadaan langsung semua, masih di pengadaan langsung. Ternyata kan di peraturan wali kota kita lebih ada ketentuan untuk memprioritaskan penggunaan e-purchasing kan. Nah, itu Bapak rubah. Nah, jadi RUP yang di sini bisa dirubah sewaktu-waktu ya ketika kita mau melakukan pengadaan barang dan jasanya. Nah, dari proses identifikasi untuk perencanaan mungkin ada yang ingin di-sharing? Belum ada? Oh, belum ada. Belum ada, baik. Kalau belum ada, kita lanjut dulu ya. Di dalam proses penyusunan spesifikasi dan KAK, yang tadi saya bilang ya, penyusunan spek dan KAK itu prosesnya sebenarnya ada di perencanaan. Di persiapan, Bapak Ibu hanya mereview dan menetapkan, PPK menetapkan spesifikasi. Spesifikasi teknis digunakan untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lain. Nah, ini kemarin masih ada yang masuk di kami, dia pengadaan belangko, pengadaan tinta, ada KAK-nya juga ada spesifikasi teknisnya. Nah, ini tidak perlu ya. Jadi untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lain itu namanya spesifikasi teknis. KAK digunakan untuk pengadaan yang membutuhkan proses, input, proses, output. Nah, itu ada di jasa konsultan. Itu untuk KAK. Apa sih yang perlu diperhatikan dalam penyusunan spesifikasi teknis? Jadi gini Bapak Ibu, formatnya seperti apa? Banyak seperti yang tanya-tanya seperti itu. Baik, sebenarnya spesifikasi teknis itu kita hanya membutuhkan penerjemahan dari BMWSL. Jadi B-nya itu biaya atau jumlahnya, banyaknya, mutunya, waktunya, dan tingkat layanannya. Jadi hanya penerjemahan seperti itu. Dari spesifikasi itu harus sudah jelas mutunya seperti apa.
Jadi apakah mutunya itu bisa distandarkan dengan merek, penyebutan merek, atau dengan standarisasi misalkan komposisinya sekian persen berdasarkan uji materinya, nah seperti itu, atau dengan menggunakan sampel ataupun fungsinya seperti apa. Nah, ketika kita menyusun spesifikasi terkait mutu, itu ada regulasi yang harus diperhatikan, Bapak Ibu. Bentar, saya bukakan dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, terkait penyebutan merek dalam spesifikasi yang Bapak Ibu buat, ini harus diperhatikan. Nah, jadi yang pertama adalah spesifikasi yang menyebutkan merek itu dimungkinkan, jadi bisa dicantumkan ketika barang tersebut adalah komponen barang dan jasa. Jadi Bapak punya barangnya sudah ada, tapi butuh komponen pengganti. Nah, itu boleh menyebutkan mereknya, ataupun suku cadang, nah itu boleh menyebut mereknya, atau bagian dari satu sistem yang sudah ada, ataupun nih yang terakhir barang jasa dalam katalog elektronik ataupun toko daring. Jadi kalau untuk spesifikasi yang akan diadakan melalui e-purchasing, Bapak bisa langsung menyebutkan mereknya. Jadi mereknya bisa langsung disebutkan. Tapi kalau untuk konstruksi bagaimana? Konstruksi juga boleh disebutkan karena dia dari bagian dari sistem ya, nanti bagian komponen, dia adalah komponen penyusun. Itu boleh disebutkan mereknya. Tapi kalau selain 4 ini, aturan masih melarang untuk penyebutan mereknya. Itu ya. Itu untuk penyebutan merek. Kita lanjut dulu. Nah, itu terkait mutu ya, mutu yang kita bisa menggunakan merek. Kemudian terkait jumlah, nah ini yang jumlahnya harus pasti di dalam spesifikasi kita. Penentuan jumlah itu didasarkan kepada tipe kebutuhannya. Misalkan kebutuhan itu terikat atau tidak terikat, dalam arti apakah ini terikat dengan barang dan jasa yang sudah ada kemarin, ataukah ini memang barang baru yang akan dibeli dan tidak ada kaitannya dengan barang yang kemarin. Itu harus ada estimasi. Jumlah order yang ekonomis. Jadi ketika kita mengadakan barang jasanya, kita lihat dulu biaya-biaya yang akan tercover di sini kan, terlibat di sini adalah biaya pesan, biaya penyimpanan, biaya barang. Nah, kita estimasi kebutuhan itu apakah diperlukan banyak atau bagaimana, kita harus menghitung ekonomisnya karena terkait dengan biaya penyimpanan, biaya pesan, ataupun biaya perawatan barang itu sendiri. Nah, itu kita juga memperhitungkan stok yang kemarin, salah satunya kayak gitu penentuan jumlahnya. Kebutuhan barang kemarin seberapa, nanti 1 tahun ke depan ada sisa stok enggak, terus kebutuhan 1 tahun ke depan seperti apa. Nah, ini kita estimasi jumlahnya. Syukur-syukur Bapak Ibu kalau sudah punya data stok barang yang dibutuhkan yang sama di tahun kemarin ya, itu kita bisa estimasi. Jadi ke tahun ke depan dari kebutuhan yang lalu kita bisa estimasi, misalkan tidak ada peningkatan yang signifikan, ini kebutuhan yang bersifatnya rata-rata rutin sama, nah itu bisa kita estimasi dengan melihat stok yang kemarin. Kemudian spesifikasi waktu. Nah, ini kira-kira dalam pengadaan barang jasa ini membutuhkan waktu pengadaan barang jasanya berapa lama. Nah, ini kita estimasikan juga. Kemudian tingkat pelayanannya. Nah, tingkat pelayanannya apakah barang ini perlu dirakitkan oleh penyedianya, ataukah barang ini perlu garansi, atau perlu pelatihan dan bantuan teknis, atau pemeliharaannya seperti apa. Ini Bapak tuangkan di spesifikasi, dokumen spesifikasi.
Lalu formatnya seperti penggunaan spesifikasi mutu tadi sudah ya, ada spesifikasi kinerja, nanti bisa dilihat penggunaannya sesuai tipe kebutuhan, ini sama penjelasannya. Informasi lain dalam spesifikasi mungkin di dasar bisa Bapak tambahkan latar belakang ruang lingkup pekerjaannya biar mungkin pejabat pengadaan ataupun penyedia bisa memperoleh gambaran yang lebih komprehensif ya terhadap pengadaan barang jasanya. Untuk informasi kontak personnya, penggunanya itu bisa dicantumkan cara pengadaan seperti apa. Formatnya kurang lebih sama ya antara barang, jasa lain, pekerjaan konstruksi. Ini formatnya tidak baku ya, bisa ditambah, bisa dikurangi sesuai dengan kompleksitas pekerjaan Bapak Ibu yang akan ingatkan. Tadi saya sudah lampirkan beberapa contoh, hanya contoh ya, bukan standar. Nah, bedanya itu standar itu dipenuhi sesuai. Kalau contoh itu hanya contoh, jadi Bapak bisa menyadur sesuai dengan ruang lingkup spesifikasi teknis yang Bapak Ibu butuhkan. Tapi yang penting di sini dalam menyusun sebuah format spesifikasi teknis itu antara yang membuat PPK dan yang akan menyediakan itu paham terhadap spesifikasi ruang lingkup pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi jangan hanya PPK aja yang paham. Ternyata pejabat pengadaannya maupun penyedianya nggak ngerti ini mutunya apa, jumlahnya berapa. Nah, padahal PPK-nya butuhnya cuma 10, tapi nggak ditulis. Nah itu seperti itu ya. Bisa ditambahkan informasi-informasi agar pihak-pihak yang terlihat dalam pengadaan barang jasanya lebih jelas memahami kebutuhan PPK. Itu. Kemudian kalau di jasa konsultasi disebutnya KAK, di sini ada proses input, proses dan output ya. Ini penting sekali. Jadi kalau jasa konsultan itu inputannya adalah apa sih, siapa yang akan melaksanakan, nah, tenaga ahli apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang dituangkan di dalam KAK. Jadi tenaga ahlinya, kualifikasi tenaga ahlinya, tingkat pendidikan formal, sertifikat kompetensinya perlu atau tidak, pengalaman profesionalnya berapa tahun. Nah, ini disebutkan. Atau juga bahan peralatan. Nah, itu juga bisa disebutkan di dalam KAK-nya. Kemudian di dalam KAK itu juga harus memuat tentang prosesnya. Kalau inputannya tadi adalah dari tenaga dan bahan peralatan, prosesnya di KAK juga harus Bapak Ibu tuangkan. Nah, ini berupa proses apa saja yang harus dilakukan konsultan. Nah, itu pelaksana konsultan, termasuk kewajiban konsultan membuat laporan-laporan. Jadi konsultan itu disuruh ngapain aja. Nah, itu diterjemahkan di dalam KAK-nya. Nah, jadi kalau misalkan KAK-nya nggak bunyi, misalkan dia ternyata tidak disuruh survei, misalkan ya, dalam pelaksanaan kegiatannya dia tidak disuruh survei, tidak menyediakan data survei atau tidak menyusun konseptual kecamatan konstruksi. Nah, itu terus tiba-tiba PPK-nya minta dibuatkan. Nah, itu bisa saja penyedia menolak karena apa? Di dalam KAK itu tidak ada. Kita disuruh membuat konseptual rencana kecamatan konstruksinya, kita tidak disuruh melakukan survei. Nah, itu bisa saja terjadi. Makanya itu ketika menyusun KAK kita harus jelas detail sekali tentang proses apa yang harus dilakukan oleh jasa konsultannya. Kemudian output. Nah, ini output adalah hasil pekerjaan jasa konsultansi. Nah, ini harus disesuaikan dengan jelas hasil outputnya apa saja. Nah, ini yang jadi hasilnya adalah hasil brainware-nya ya. Bukan artinya kalau hasil outputnya itu dia juga menyediakan laptop. Nah, itu kan lain ya Bapak Ibu ceritanya ya. Menyediakan laptop di jasa konsultansi. Nah, itu kan tidak tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi konsep outputnya adalah output dari buah pikir dari konsultan itu sendiri. Itu untuk penyusunan KAK. Di lampiran juga saya sudah sertakan contoh-contohnya. Ini format kerangka acuan kerja jasa konsultan, kurang lebih seperti ini. Bisa ditambah, bisa dikurangi sesuai dengan kompleksitas pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Itu untuk spesifikasi dan KAK.
di tahapan perencanaan. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya format spesifikasi dan KAK ketika perencanaan itu sama persis dengan yang di persiapan. Kecuali jika sudah dilakukan review ternyata ada perubahan. Jadi dari awal ketika kita mengadakan, nah itu kemarin banyak yang sudah menyebutkan merek gitu ya. Sebenarnya ketika perencanaan bisa jika tadi ya kembali ke klausul yang penyebutan merek di pasal 19 tadi ya. Jadi untuk hal-hal yang tidak 4 tadi itu harusnya tidak menyebutkan merek. Nah itu ya kembali lagi ke situ. Jadi untuk penyusunan HPS itu kita lakukan di perencanaan, di persiapan mau melakukan pemilihan pengadaan barang jasanya, BPK tinggal menetapkan, mereview dan menetapkan spesifikasi maupun KAK-nya. Baik, tentang spesifikasi dan KAK, ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu. Saya berharapnya saya nggak ngomong sendirian di sini, jadi Bapak Ibu bisa gabung. Jadi nanti nggak ada lagi nih OPD yang tanya formatnya seperti apa, nyusun KAK itu seperti apa. Saya harap dengan forum diskusi ini bisa kita saling berbagi ya. Baik, Bapak Ibu silakan. Ada yang bertanya? Mungkin terkait dengan penyebutan merek ya. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang terlanjur menyebutkan merek di SIPD atau gimana gitu. Itu terus tindak lanjutnya gimana? Monggo Bapak Ibu. Katanya belum ada. Belum ada ya. Saya berharapnya ada ya Bu ya. Jadi nggak harus nanti ketemu pejabat pengadaannya baru tanya. Ya. Kalau seperti ini berarti ngerti semua ya. Baik. Ya. Baik, kita lanjut ya. Masih lanjut Kita aja. lanjut tentang HPS. Oke, penyusunan HPS, penyusunan harga perkiraan. Jadi ketika kita di proses perencanaan itu kita sudah memperkirakan jumlah estimasi anggarannya. Ini sudah dilakukan. Jadi perkiraan harga merupakan proses penjumlahan elemen-elemen biaya dengan menggunakan metode tertentu dan data yang valid untuk memperkirakan biaya program, kegiatan, atau pekerjaan di masa mendatang. Jadi kita seperti ini ya, seperti apa ya namanya ya, cenayang. Kita harus mengestimasi apakah harganya akan naik atau seperti itu. Jadi sebenarnya ada metode-metode, tapi ini saya ringkas aja yang lebih simpel ya, yang umum-umum aja. Jadi anggaran jenis perkiraan harga ketika di dalam tahapan perencanaan itu merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh KLPD ketika tahap anggaran PBJ-nya. Jadi Bapak Ibu ketika menyusun anggaran ini tidak hanya Bapak Ibu tinggal sisa uangnya berapa ya, enggak seperti itu ya. Ini bisa memakai data-data histori pekerjaan sejenis di waktu lampau yang sebelum-sebelumnya sejenis berapa. Dengan ditambahkan estimasi, misalkan ada inflasi untuk tahun ke depan, nah itu dengan estimasi seperti itu. Nanti pun ketika kita menyusun HPS, ini kan di judulnya perkiraan harga ya, di tahapan perencanaan itu masih berupa apa? Perkiraan harga saja yang didasarkan oleh tadi ya histori mungkin atau survei sekarang di TA-1-nya itu ditambahkan dengan komponen-komponen estimasi kenaikan harganya. Kemudian saat penetapan HPS, nah HPS jadi beda ya, yang di perencanaan itu namanya perkiraan harga, kalau di persiapan sudah namanya berubah harga perkiraan sendiri. Nah ini harga perkiraan ini ditetapkan oleh BPK. Dalam menyusun HPS, Bapak Ibu diharapkan sesuai dengan Perlem LKPP 12 tahun 2001 tentang pengadaan barang jasa melalui penyedia, wajib memiliki dua sumber informasi yang berbeda terhadap
barang dan jasa yang Bapak Ibu akan adakan. Nah, ini paling enggak Bapak Ibu memiliki dua sumber informasi yang berbeda. Jadi dari dua penyedia yang berbeda. Jangan satu penyedia disuruh survei sendiri, ya dia cari yang harganya yang mirip dia atau lebih mahal dari dia. Nah, itu seperti itu. Jadi diharapkannya Bapak Ibu sudah melakukan survei. Karena untuk apa? Karena harga P ini untuk menilai dari kalau di pejabat pengadaannya nanti ketika melakukan negosiasi, pejabat pengadaan bisa memakai HPS yang Bapak Ibu tetapkan sebagai dasar untuk menilai kewajaran dari sebuah penawaran. HPS juga berfungsi sebagai menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang jasa konstruksi jasa lain. Nah, ini untuk menetapkan batasan tertinggi. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan. Ini kalau di tender ya, pelaksanaan untuk nilai lebih dari 80%. Nah, ini yang penting ketika dokumen persiapan pengadaan tadi, Bapak Ibu sebagai PPK maupun sebagai timnya PPK dalam menyusun HPS itu harus didasarkan terhadap survei ya, survei dari dua sumber informasi yang berbeda. Nah, ini yang membedakan ketika penyusunan harga tadi kan T-1 ya, dari perencanaan Bapak sudah punya harga perkiraan. Nah, ketika mau padahal tadi sudah survei, misalkan tadi sudah survei, sudah mengestimasi, sudah membuat, sudah memakai data histori harga dari pekerjaan sejenis sebelumnya, ini sudah dipakai. Tapi ketika mau menetapkan HPS, Bapak juga harus mereview kembali, harus menghitung kembali, mensurvei kembali, mendapatkan dua sumber informasi yang berbeda lagi ketika mau mengadakan barang jasanya. Apakah harga ini untuk memastikan apakah harga barang jasa yang Bapak Ibu tetapkan dalam HPS masih relevan dengan harga yang ada di pasaran. Seperti itu. HPS juga nggak ada pertanyaan, ini ya sumber informasi harga pasar itu bisa hasil survei atau hasil publikasi BPS ataupun engineer estimate. Nah, itu pastikan engineer estimate atau dari jasa konsultan ya itu dilengkapi dengan kita minta juga data surveinya mereka. Nah, ini salah satu sumber informasi penyusun harga perkiraan. Baik, tentang HPS, adakah yang ingin didiskusikan? Adakah yang raise hand? Yang presiden ketik aja bebas dulu ya. Nggak ada. Silakan kalau mau Kosong ada ya? Monggo. Masih kosong, lanjut ya. Baik, tadi sudah di perencanaan. Sekarang tahapan persiapan. Nah, ini ya. Di tahapan persiapan mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa metode pemilihan kita ini sifatnya hierarki ya Bapak Ibu ya. Jadi urutan. Manakala barang jasa Bapak yang Bapak Ibu ada di katalog elektronik, itu Bapak belanjanya melalui e-purchasing. Ada barang jasanya. Kalau tidak ada, baru melalui pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung ini untuk barang ada batasannya sampai dengan 200 juta. Untuk konsultansi sampai dengan 100 juta. Nah, ini kalau barang dan jasanya itu masuk dalam keadaan kriteria tertentu, salah satunya ini ya, kalau di kita hanya satu pelaku usaha yang mampu atau pemilik hak paten. Nah, ini kita bisa melakukan mekanisme penunjukan langsung. Kemudian jika penunjukan langsung pun tidak memenuhi kriterianya, kita bisa melakukan tender cepat. Nah, kalau tender cepat ini adalah spek dan volume pekerjaan sudah ditentukan rinci. Jadi sudah standar, jadi barang-barang yang dilakukan dengan tender cepat ini sudah standar, semua penyedia paham terhadap barang dan jasa yang Bapak tuliskan spesifikasi teknisnya.
tinggal mengkompetisikan harganya saja, tidak perlu ada penilaian kualifikasi, tidak ada perlu penilaian terkait misalkan Bapak Ibu harus mempersyaratkan sertifikat kesanggupan, nah itu tidak. Jadi yang dikompetisikan ketika tender cepat hanya harganya saja. Nah, tapi kalau Bapak Ibu masih mempersyaratkan persyaratan lain selain spesifikasi yang sudah Bapak cantumkan, misalkan mempersyaratkan surat pernyataan kesanggupan pengiriman, mempersyaratkan pernyataan kesanggupan untuk memberikan garansi, atau mempersyaratkan peralatannya, personilnya, itu tidak bisa dilakukan dengan tender cepat, jadi dilakukannya dengan tender. Itu metode pemilihan. Dan untuk kali ini untuk yang jasa konsultan, untuk kali ini dokumen persiapan yang untuk PPK melalui pengadaan langsung melalui dengan bukti SPK ya. Kalau pengadaan langsung yang sampai dengan 50 juta itu kan dengan membuat buktinya kwitansi ya. Jadi gini Bapak Ibu, mengingatkan kembali, memang kalau sampai dengan 10 juta Bapak Ibu tidak suruh membuat HPS. Tapi Bapak Ibu harus tetap membuat spek. Spek yang Bapak Ibu susun di rencana di tahap perencanaan tetap harus ditetapkan di dalam persiapan ya. Di persiapan tentang dokumen spesifikasinya harus tetap ada. Meskipun itu barang jasa di bawah 10 juta. Nah, itu perlu ada spesifikasinya ya. Terus tadi spesifikasi sudah dibahas, HPS sudah. Nah, mungkin kita tentang rancangan kontrak. Nah, yang rancangan kontrak ini yang kita bahas adalah rancangan kontrak dengan SPK ya. Jadi dokumen yang disiapkan oleh PPK dalam tahapan persiapan ketika akan memasukkan pengadaan barang jasanya ke pojok pemilihan ataupun ke pejabat pengadaan, ya ini spesifikasi teknisnya, HPS-nya, rancangan kontrak, dan permohonan pengadaan langsung. Ini kita bahas SPK ya, jadi permohonan pengadaan langsungnya, DPA-nya, DPA kan sudah ada ya, DPA-nya, spesifikasi teknis, HPS, rancangan kontrak, dan permohonan pengadaan langsung. Kita yang sering terjadi, kalau tadi spek misalkan sudah Bapak Ibu sudah bisa merumuskan, HPS sudah bisa menetapkan, sudah ditandatangani sama PPK-nya. Yang sering terlewat itu adalah SPK-nya. SPK-nya masih kosong, dikasih ke pejabat pengadaan. Jadi untuk SPK Bapak Ibu sebelum masuk ke pejabat pengadaan, untuk informasi-informasi yang sudah dapat diinformasikan kepada peserta itu harus dicantumkan ya Bapak Ibu ya. Contohnya di sini satuan kerjanya apa, misalkan dinas pendudukan, ya nomor SPK kosong kan belum ada kontrak kan. Nah, ini masih rancangan saja. Nama PPK-nya ditulis namanya A, misalkan NIP-nya ditulis jabatannya sesuai pangkatnya, berkedudukan di nama OPD-nya tadi di pendudukan misalkan. Terus bertindak atas nama atas nama dinas, misalkan dinas kependudukan sesuai dengan SK. Nah, ini diinformasikan Bapak Ibu, ini diinformasikan lengkap di dalam SPK-nya. Nah, kalau penyedia harus diisi apa masih kosongan? Jangan sampai ya ini diisi ya. Ini diisinya kalau sudah ada hasil dari pemilihan dari pejabat pengadaannya. Baik, ini wakil sah penandatanganan kontrak jika memang penandatanganan kontrak melimpahkan untuk penandatanganan kontraknya. Tapi kalau tidak, ini berarti kosong isinya. Atau dari pihak penyedianya, misalkan penyedianya melimpahkan kewenangan untuk penandatanganan kontrak kepada misalkan direktur kantor cabang, nah itu bisa diisi informasi ini. Tapi ngisinya nanti setelah ada penetapan pemenang. Yang awal-awal harus diisi, mulai informasi awal, nama satuan kerja,
Nah, ini sumber dananya juga dituliskan, sumber dananya apakah dari APBD atau hibah atau sebagainya. DIPA-nya, DIPA-nya DIPA Dinas Kependudukan, tahun anggaran berapa, mata anggarannya berapa, ini diinformasikan dengan jelas. Masa pelaksanaan pekerjaan ini juga harus jelas Bapak Ibu. Tadi ya, harus sering kejadian antara KAK sama rancangan kontrak masa pelaksanaannya ditulis berbeda. Nah, itu kan harus sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ditulis masa pelaksanaan pekerjaannya misalkan 60 hari. 60 diinformasikan. 60. Masa pemeliharaan jika memang ada pekerjaan barang jasa yang Bapak Ibu adakan memerlukan masa pemeliharaan, ini diisikan. Nah, ini harga kontraknya nanti, lingkup pekerjaan. Nah, ini sudah harus dicantumkan di awal, misalkan pekerjaan ini konstruksi ya. Oh iya, pekerjaan atap. Nah, ini lingkup pekerjaannya dan sebagainya. Sistem pembayaran. Nah, ini harus sudah diisi. Ini dipilih salah satu. Ini biasanya nggak dicoret nih. Atau dihapus, ditulis, langsung diisi dengan cara sekaligus. Nah, kalau termin diisi, ini termin. Kalau ini sekaligus, nggak usah ditulis, dihapus. Nah, ini dokumen penunjang yang disyaratkan untuk pembayaran prestatif pekerjaan apa saja. Apakah Bapak Ibu memberikan uang muka? Kalau tidak, ini kalau diberikan uang muka, misalkan 10% maksimal, atau tidak, atau kalau tidak memberikan uang muka, yang ini dihapus, ini tidak memberikan uang muka. Ini fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PPK, ini ditulis di sini. Apakah menyediakan misalkan hanya menyediakan ruang untuk rapat, nah, itu ditulis di sini. Oke, seperti ini. Jikapun misalkan Bapak Ibu ada klausul-klausul yang belum tertulis di sini, ini bukan template, bukan standar ya Bapak Ibu. Ini adalah bagian dari dokumen, bagian dari model. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan barang jasa Bapak Ibu sekalian. Tapi sebenarnya sudah disediakan model seperti ini. Apakah kurang? Kalau kurang bisa ditambahkan. Nah, itu yang penting tidak bertentangan dengan regulasi. Nah, itu yang penting, bisa ditambahkan tapi jangan sampai tentangan dengan regulasi yang ada, mungkin itu. Jadi kenapa sih harus diisi ini rancangan kontraknya? Nanti tanda tangannya nanti kontrak kalau sudah ada penyedianya. Nah, jadi gini, dari awal calon penyedia, jadi peserta yang diundang oleh pejabat pengadaan itu sudah mendapatkan gambaran ketika dia akan berkontrak. Jadi sudah ada klausal-klausal di sini, itu tidak boleh berubah Bapak Ibu, yang sudah diisikan Bapak Ibu tadi, contohnya misalkan jenis kontraknya lamsam, tiba-tiba mau kontrak Bapak Ibu nanti dengan harga satuan, nah itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi draft rancangan kontrak ini harus sama ketika mau berkontrak, kecuali jangka waktu itu boleh dirubah. Jangka waktu boleh dirubah apabila dikhawatirkan jangka waktu itu akan melewati tahun anggaran, pelaksanaan pekerjaannya akan melewati tahun anggaran. Itu bisa dirubah di awal, selain itu tidak boleh, itu tetap. Jadi kalau berubah lagi setelah kontrak ditandatangani baru boleh berubah. Jadi ini fungsinya apa? Untuk memberikan persepsi, untuk memberikan pemahaman kepada penyedia terhadap harga penawarannya. Akan sangat berpengaruh ketika Bapak Ibu awalnya menyantumkan uang muka dengan tanpa uang muka, itu akan berbeda nanti harga penawaran yang akan ditawarkan oleh penyedia. Jadi itu salah satu pemahaman yang penyedia harus dapat ya untuk rancangan kontrak. Jadi dia harus, informasi ini sangat penting, informasi tentang berkontrak. Jadi dia bisa mengestimasi jangka waktunya, jadi dia tahu kontraknya seperti apa, kontraknya lamsam atau harga satuan, seperti itu. Untuk menentukan harganya ini menjadi salah satu pertimbangan bagi penyedia dalam menyusun penawaran.
Mungkin ini yang sering kali masih terlewat, jadi dokumen persiapan yang ke pejabat pengadaan, nah itu masih berupa template kosongan. Nah itu yang kurang tepat. Diharapkan dengan penjelasan ini Bapak Ibu dapat membuat tadi spesifikasi teknis HPS sesuai dengan regulasi dan pengisian surat perintah kerja ini sesuai dengan regulasi dan Bapak tidak mengirimkan template kosongan lagi ke kami sehingga proses pelaksanaan pengadaan langsungnya bisa lebih cepat. Mungkin itu ya kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan Mbak Ade. Oke, siap. Dari Bu Haryati. Semua pengadaan kan harus dilakukan secara elektronik. Kalau misalnya kita ada kegiatan yang bersifat mendadak dan tidak bisa dilakukan secara elektronik itu gimana? Jadi gimana solusinya? Jadi mungkin di OPD itu banyak ya kejadian seperti ini. Itu gimana Mbak Ade? Mohon dijelaskan. Ini mungkin ya mungkin Bu Haryati bisa disebutkan Mungkin bisa semoga Bu Haryati contohnya bisa apa? dijelaskan lebih detail gitu. Yang mendadak itu Kira-kira apa misalkan? Di unmute ya, silakan. Dari mana? Iya, Iya. dari Disperdagin Bapak. Oh, Iya, ya, dari Disperdagin. Beri, Dari Disperdagin, ya. Contohnya misalnya kegiatan Mamin gitu. Kalau kita kan biasanya kan ada acara mendadak gitu, otomatis kan penyerapan kegiatan Mamin. Nah itu kan otomatis kita harus langsung ke cateringnya gitu loh. Jadi nggak bisa dilakukan. Meskipun mungkin cateringnya sudah ada di MB seperti itu. Itu gimana Ibu? Contoh salah satu kegiatannya itu. Untuk Manmin ya Ibu ya. Rapat Contohnya. itu mendadak ya Bu? Manmin rapat ya? Iya. Maksudnya tamu misalnya Mamin. Nilainya berapanya biasanya berapa Ibu? Nilainya 3 juta kayak gitu Bu. Jadi tanpa iya. Itu gimana? Contoh yang baik, jadi gini ya, memang untuk metode pengadaannya yang pertama ketika ada e-purchasing, Ibu lakukan dengan e-purchasing. Apalagi sekarang kan dengan perwal kita yang terbaru, itu kan sudah ada ya untuk penugasan. Jadi untuk pembelian di bawah 50 juta ya Pak Sugeng ya, di bawah 50 juta itu kan bisa dilakukan oleh PPK dengan menugaskan PPTK pakai surat tugas kan Bapak Ibu. Nah, dari situ kan sebenarnya tidak sulit lagi, bisa dilakukan order melalui MBIS. Kalau tadi Ibu cerita penyedianya ada di MBIS gitu ya. Saya garis bawahi di sini ya Bapak Ibu, ketika kita melakukan belanja melalui e-purchasing, yang dilihat adalah komoditasnya yang pertama. Barang jasanya ada nggak di situ? Jangan balik, penyedianya ada nggak di situ? Nah itu ya, yang kita cari adalah barang, bukan penyedia, gitu ya, yang perlu kita luruskan. Nah, tetap Ibu dimaksimalkan. Tadi kan saya sudah bilang ada hierarki untuk MBIS-nya ya, apalagi dengan kemudahan yang ada di peraturan wali kota kita sudah memberikan. Jadi Ibu nggak perlu ke pejabat pengadaannya. Apalagi nilai cuma 3 juta. Ibu bisa melakukan pemesanan MBIS. Langsung ya. Nah, ini mungkin mengingatkan lagi Ibu untuk yang pegang user MBIS-nya. Nah, ini kemarin PPK apakah sudah memberikan surat tugas kepada PPTK untuk melakukan pembelanjaan secara MBIS? Nah, itu harus dibuat ya Ibu surat tugasnya. Jadi menurut saya tidak karena sudah sudah ada di MBIS, Ibu juga diberikan di perwal kita juga sudah diatur untuk belanja melalui MBIS, untuk PPK dapat menugaskan PPTK-nya belanja, kayaknya sudah tetap bisa dilakukan melalui e-purchasing Ibu. Gitu Bu. Ada mungkin Pak Sugeng sama Pak Muklis mau menambahkan, silakan.
Untuk konsumsi tamu itu kan sebenarnya kalau tamu dari luar kota itu kan pasti ada surat pemberian lebih dulu tuh Bu. Itu kan sebenarnya kan sudah tahu H-min berapa, H-2 itu kan sudah tahu kalau ada tamu gitu. Jadi ya saya kira prosesnya tidak semendadak itu. Jadi eh, di proses di habis pun bisa dilakukan dengan waktu yang cukup singkat. Mungkin kalau penyediaannya responsif, mungkin cuma 1 jam aja sudah clear sebenarnya. Jadi proses di MBIS itu nggak memerlukan waktu lama, 1 jam bisa selesai. Jadi ya kayak pengadaan yang mendadak seperti itu kayaknya masih bisa dilakukan lewat MBIS. Gitu Ibu. Tes, masuk ya? Ya, Enggak, ya. yang Ya. mungkin nambahkan ya, yang disampaikan Mbak Ari, Mas Sugeng tadi. Sebenarnya kalau di MBIS itu nggak, apalagi kita sudah tahu penyedia kita gitu kan, sudah kenal penyedia kita, hanya dialihkan melalui sistem saja sebenarnya. Nah, prosesnya itu sebenarnya cukup cepat juga Bapak Ibu gitu kan, sambil komunikasi, sambil juga proses pengadaan dilakukan gitu kan, ngekliknya di sistem dilakukan gitu kan. Nah itu sambil bisa beriringan kalau menurut saya gitu kan. Jadi tetap bisa dilakukan melalui toko daring. Nah, apalagi yang disampaikan Mbak Ari tadi di perwali kita, di pedum kita, itu tidak harus dilakukan oleh pejabat pengadaan yang sampai 50 juta melalui toko daring, Bapak Ibu ya, bukan katalog, melalui toko daring. Nah, silakan nanti PA, KPA atau PPK itu membuat surat penugasan gitu ya, penugasan kepada PPTK atau staf gitu kan, yang memproses sampai dengan 50 juta itu tadi gitu. Jadi tidak perlu harus ke pejabat pengadaan sih Bapak Ibu gitu. Apalagi Mamin itu kan mudah aja gitu. Rapatnya misal mau diadakan rapat ya dihubungi penyedianya, proses PMBIS berjalan kan bisa. Saya kira nggak perlu 1 jam sih Mas kan. Nah, apakah Mamin harus dinego gitu kan? Kalau saya menurut saya ya nggak pun ya nggak masalah gitu kan. Karena kan kita sudah punya standar nilai harga Mamin kita itu kan berapa ya? Kalau snack berapa, makanan berapa ya sudah itu yang kebiasaan kita yang biasa kemarin kita juga transaksikan ya sudah itu menjadi dasar kita untuk harga itu tadi. Mungkin sesederhana itu harusnya gitu ya Mbak Ari Mas Sugeng ya. Iya. Gitu Mbak Bu Haryati, mungkin mau menambahkan kesulitannya di mana Bu Haryati? Mungkin ini mungkin Pak Muklis. Ini Bu Haryati mau menyambung Mas. Bu Haryati, monggo. Ya, itu yang lebih tahu mungkin bidangnya ya Bapak ya, yang terlibat secara lapangan gitu kan. Makanya ini saya tanyakan kemungkinan kondisi seperti apa sih yang sebenarnya pengadaan itu kondisi-kondisi seperti apa yang bisa dilakukan secara manual gitu loh. Jadi kalau misalnya jadi saya pengen tahu kondisi urgent seperti apa yang bisa dilakukan secara manual gitu loh. Yang nggak bisa dilakukan secara elektronik gitu Ibu. Ya, baik, terima kasih. Misalnya kan gini Bu, misalkan kalau kebanyakan mungkin yang di puskesmas atau di dinas kesehatan ya, yang itu mungkin manual ya. Jadi gini, sebenarnya kalau obat-obatan itu sudah ada aturannya sendiri. Ini contoh yang manual ya. Sudah ada aturannya sendiri, harus belanja di dalam katalog elektronik sektoral yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itu mereka wajib beli di situ. Tapi manakala tidak ada di situ dan jumlahnya juga relatif kecil, karena kan kalau obat tidak bisa dibeli melalui MBIS atau e-katalog lokal. Nah, harus katalog sektoral. Nah, itu yang memungkinkan untuk membeli secara manual karena tidak ada cara lain lagi seperti Ibu. Jadi kalau hal-hal yang mungkin masih ada tercover tadi ya sesuai dengan urutan metode pengadaannya, nah itu dilakukan sesuai urutan tersebut Bu. Jika sudah ada komoditas yang dimaksud untuk pengadaan barang dan jasanya Ibu. Gitu. Nanti urutan yang pertama itu kita lihat komoditasnya baru. Kalau misalnya kalau di MBIS komoditasnya nggak ada, baru bisa dilakukan secara manual gitu ya Ibu? Iya, dilihat dulu ketersediaannya. Kalau nggak salah lihat kan dari kebutuhan APBD kita, kebanyakan yang untuk barang sudah hampir semua tercover ya Pak Muklis ya, di dalam e-purchasing maupun di MBIS maupun di e-katalog itu sudah ada. Apalagi kalau Manmin itu sudah tercover.
Itu mungkin saya contohkan yang itu tadi Bu, obat-obatan yang dalam kebutuhan kecil tidak ada di katalog sektoral dan mungkin dilakukannya dengan pengadaan langsung yang manual. Jadi beli langsung maksudnya di bawah 50. Atau mungkin juga misal Bapak Ibu ya, kita mau servis ke Auto 2000. Nah, Auto 2000 itu kan tidak mungkin ya mereka mau masuk ke katalog maupun ke toko daring gitu karena proses bisnisnya mereka seperti itu. Ya sudah, ya kita servisnya langsung ke Auto 2000, tidak melalui katalog maupun melalui toko daring. Nah, ini kan pengadaan langsung kepada mereka. Tapi Bapak Ibu, manakala itu dilakukan secara langsung kepada penyedia, maka Bapak Ibu mempunyai kewajiban. Apa yang disampaikan kemarin itu yaitu mencatatkan. Jadi transaksi Bapak Ibu dicatatkan melalui pencatatan non-tender. Nah, ini kewajiban PPK. Itu ya Mbak Ria? Ya, nambahkan lagi mungkin yang termasuk dalam kategori pengadaan yang dikecualikan. Nah, itu kan juga manual Ibu. Listrik, internet, nah seperti itu yang dikecualikan ya, yang dikecualikan. Terus kayak Ibu ikut serta, misalkan ikut serta di dalam kursus lembaga pelatihan, nah itu juga masih manual, itu nanti dicatatkan di dalam LPSE-nya. Tetap masuk di dalam akun PPK, tapi di situ yang manual, ada pencatatan namanya. Nanti mungkin seperti bagian kalau LPSE. ini juga ya Mbak Ria, pengadaan hotel tuh, akomodasi. Nah, Kalau di Kediri, karena pengadaan hotel paket meeting itu sudah ada di toko daring, ya kan, di katalog juga nanti, maka ya menggunakan purchasing gitu Mbak Ria. Tapi manakala Bapak Ibu mengadakan acaranya di luar kota, nah ya itu ya tidak, ya silakan Bapak Ibu langsung pengadaan langsung kepada hotel di luar kota. Tapi lagi-lagi jangan lupa nanti Bapak Ibu mencatatkan itu semua. Selama tidak melalui purchasing maupun pengadaan langsung melalui sistem, berarti ada kewajiban mencatatkan melalui pencatatan non-tender yang kemarin juga sudah disampaikan hari Selasa oleh LPSC Kota Kediri. Gitu ya Mbak Ria pastinya ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau. Ya, tiket Bu Ariati, gitu ya. Iya, sebentar Pak. Ya, terkait dengan pencatatan ya. Ya, ini saya kan kemarin sudah melakukan pencatatan, mencoba pencatatan di LTSE kan untuk kegiatan yang manual gitu kan. Nah, ini terkait dengan SPPD Bapak. Ya, SPPD luar itu kan bukti transaksinya itu kan kwitansi itu kan per nama gitu. Itu kita misalnya pakai dokumen lainnya itu seperti rekap SPPD luar atau SP2D itu Pak. Ya bukti ini aja, yang terpenting itu bukti dengan banyak nama nggak apa-apa, bukan pencatatkan nggak apa-apa. Bisa beberapa kali. Di global ya Bapak. Nah, yang di global pun nggak apa-apa, yang penting bukti data itu ada. Di global aja ya. Iya, kalau pencatatan seperti itu. Dan pencatatan itu misal beli ATK, misal ATK, mohon maaf ya kalau ATK sudah purchasing ya. Misal apa ya, yang itu tadi ya, servis itu berkali-kali. Ya pencatatannya nanti berkali-kali ditambahkan. Jadi kwitansi ke-1, kwitansi kedua nanti akan nambah terus sampai dengan servis itu nilainya di pagu anggaran sudah cukup. Kayak gitu. Iya Pak, iya saya paham. Maksud saya SPPD itu langsung nggak per boleh saja, global boleh saja. Boleh ya Pak ya. Ya, yang penting ada buktinya, nanti disebutkan di situ nilainya berapa. Nanti berikutnya ada lagi ya, dimasukkan lagi nilainya berapa ditambahkan kayak gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Cukup Bu Ariati, Mbak Ari mau menambahkan, Mas Sugeng? Terima kasih. Iya, masih. Mungkin saya menambahkan sedikit ya untuk produk-produk atau barang yang belum ada di MBIS ataupun di katalog itu mungkin produknya harus diupload ya, jangan di manual. Mohon koordinasi dengan LPSE. Jadi mungkin OPD yang mau membeli alat elektronik dan itu belum ada di katalog maupun di toko daring, jangan beli manual, tapi koordinasi dulu dengan LPSE supaya LPSE berkoordinasi dengan penyedianya untuk mengupload barang tersebut gitu. Saya kira itu aja tambahan dari saya Pak Muklis. Oke, terima kasih. Monggo Bu Ari dilanjut. Mbak Ari mau nambahkan, silakan. Oke. Ada Pak Anwar. Ya. Pak Anwar silakan bergabung. Tadi Resen
tangannya diturunkan lagi resennya, kayaknya capek ya. Anwar, PU. Terima kasih. Sorry, Ini Anwar. kita berbagi juga ngangsu kawruh. Pertama terkait dengan di MBISNet bahwa PPK pejabat pembuat komitmen itu kan memberikan surat tugas ke petugas yang diberikan tugas untuk menghandle itu MBISNet-nya. Ya. Nah ini monitoring ini perlu dilakukan apa tidak? Artinya di kesiapan dari semua OPD ini, karena di kami kemarin terus terang di PU kemarin teman-teman banyak yang belum siap. Ya. Mudah-mudahan ini kondisinya sudah siap. Nah ini apakah perlu dimonitoring apa tidak? Terus yang kedua terkait dengan TKDN. TKDN itu setahu saya sebenarnya tugasnya perencana ya. Kalau untuk yang ini sedikit keluar, ketika proses tender itu posisinya kita belum tahu nih TKDN-nya apakah sudah terpenuhi 40% atau belum. Nah ini sebenarnya kan tugas si perencana, namun karena posisi belum ada kesiapan dari perencana, lalu langkah apa yang harus kita lakukan ketika sudah tahap proses tender gitu. Oke. Sementara itu saja. Terima kasih. Mungkin Pak Saya jawab yang Muflis pertama langsung ya. Dua-duanya Enggak, Pak. saya yang pertama aja. Yang kedua kan Mbak Ari itu yang kedua itu. Saya karena yang pertama karena di Pedum itu Mbak Ari ya. Yang pertama karena di Pedum. Memang gini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau dilihat di regulasi memang ketentuan terkait dengan e-purchasing sampai dengan 200 juta melalui katalog itu kan dilakukan oleh pejabat pengadaan. Tetapi lagi-lagi nanti ada proses yang agak lambat manakala semua pejabat pengadaan semua dilakukan oleh pejabat pengadaan yang ada di bagian pengadaan barang jasa. Maka kebijakan di pemerintah Kota Kediri itu yang purchasing melalui toko daring, bukan katalog ya Bapak Ibu. Kalau katalog semuanya oleh pejabat pengadaan, yang melalui toko daring sampai dengan 50 juta dapat dilakukan oleh PPK dengan menugaskan PPTK atau pejabat lainnya lah, misalnya staf pun boleh gitu, atau staf pendukung PPK. Tapi harus ada surat penugasan untuk melaksanakan itu. Nah, gini Bapak Ibu, untuk kehati-hatian tadi, manakala itu pengadaan yang sifatnya segera itu tadi ATK, makan minum itu kan, ya silahkan saja dilakukan oleh staf pendukung gitu loh. Tapi manakala Bapak Ibu melaksanakan pengadaan belanja modal misal yang perlu harus menganalisa TKDN misal, silakan berkoordinasi dengan pejabat pengadaan atau pendampingnya yang ada di OPD gitu loh, sebelum melakukan proses pemilihannya. Atau ya itu dilakukan oleh pejabat pengadaan. Tapi manakala hal-hal yang segera mendesak tadi yang tidak perlu harus berpikir TKDN. Kalau makan minum itu tidak perlu harus dihitung TKDN-nya Bapak Ibu. Makan minum itu 100% lah TKDN-nya kayak gitu loh. Jadi tidak perlu harus memperhitungkan TKDN-nya. Silakan nanti dengan surat penugasan gitu. Gitu ya Pak Anwar ya. Jadi karena di Pedum kita bunyinya e-purchasing sampai dengan 200 juta dilakukan oleh pejabat pengadaan dapat dilakukan oleh PPK dengan menugaskan staf pendukung gitu. Karena apa? Supaya percepatan proses itu tadi. Supaya kita bukan menghambat gitu. Karena misalkan mau ada rapat tadi makan minum gitu aja, masa mau menghubungi pejabat pengadaan. Nah, berarti apalagi pejabat pengadaan nggak dikasih makan minumnya yang dibeli, nah itu kan kasihan juga gitu loh. jadi itu kita alihkan karena sederhana saja kita alihkan kepada si PPK, tapi dengan menugaskan staf pendukung. Nah ini sebenarnya apa ya? Prinsipnya pembelian langsung sebenarnya gitu ya Mbak Ari ya. Prinsipnya penggabungan antara pembelian langsung sampai 50 juta dilakukan oleh PPK dengan melakukan pembayaran gitu kan. Nah, tapi kembali lagi untuk kehati-hatian, silakan Bapak Ibu mengidentifikasi. Kalau memang ini ada kebutuhan TKDN, silakan koordinasi dulu dengan penjabat pengadaan atau pendamping. Nanti setelah koordinasi mendapatkan advis dari pejabat pengadaan, silakan dilakukan sendiri, silakan gitu. Atau kalau Bapak Ibu merasa tidak yakin,
untuk belanja modal, untuk belanja-belanja yang membutuhkan identifikasi TKDN, ya silakan nanti itu dilakukan oleh pejabat pengadaan juga boleh. Gitu ya Mas Anwar ya. Iya. Silakan Mbak Ari, selanjutnya. Baik, kalau yang untuk pertanyaan kedua tentang TKDN 40%, itu kan kembali lagi ya Pak, yang 40% alokasi anggaran itu terhadap anggaran OPD. OPD minimal 40% anggarannya diperuntukkan untuk usaha kecil dan penggunaan produk dalam negeri untuk PPDN. Ya, untuk PPDN. Terus kalau konstruksi bagaimana? Nah, sebenarnya konstruksi kan dari engineering estimate-nya kan sudah ada ya untuk bahan materialnya, TKDN-nya apa, dan untuk barang-barang yang tidak ber-TKDN, contohnya pasir atau apapun itu kan untuk barang-barang tambang itu bisa PDN, ya, seperti itu Pak Anwar. Mungkin memang sejauh ini untuk penghitungan untuk TKDN ya namanya TKDN konstruksi untuk kita di pemerintah daerah kan memang belum diatur ya Pak Muklis ya. Yang sudah ada regulasinya itu yang internal Kementerian PU. Nah, ya, tapi kalau kita merefer ke Kementerian PU itu kan dibagi untuk bahan, peralatan dan material dan personil ya. Nah, untuk personil kita kan 100% ya, nggak ada kita yang pakai kerja asing ya, seperti itu. Jadi untuk spesifikasi yang dibuat untuk pekerjaan konstruksi minimal kita mencantumkan untuk bahan-bahan materialnya itu aja Pak, TKDN-nya atau PDN-nya. Dan untuk personilnya kita sebutkan sebagai personil adalah personil yang tenaga kerja yang berasal dari dalam negeri, seperti itu. Karena memang di dalam untuk pekerjaan konstruksi memang belum diatur Bapak secara lebih terinci untuk kita yang di pemerintah daerah. Kalau di internal PU memang sudah diatur, tapi itu belum betul menyentuh kita di pemerintah daerah. Jadi kalau yang Bapak pertanyakan 40% tadi adalah 40% dari minimal anggaran OPD-nya Bapak. Mungkin itu Pak Muklis atau Pak Sugeng mau menambahkan. Sebenarnya kewajiban 40% itu bukan bicara kewajiban TKDN. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri menggunakan produk dari usaha kecil dan UMKM, Pak. Jadi 40% itu produk untuk di pemerintah daerah seperti Kota Kediri itu minimal 40% itu dicadangkan untuk itu. Bukan TKDN-nya 40%. Nah, tapi karena itu tadi sampaikan Mbak Ari, regulasinya karena masih mungkin dibahas lah ya Mbak Ari ya untuk kepastiannya terkait dengan TKDN ini gitu. Ya, saat ini kita optimalkan saja di konsultan perancangan. Ya kan? Untuk mencari kalau barang jelas Pak, harus mencari ke webnya TKDN itu. Tapi kalau jasa itu kan jelas ada hitungannya, Pak. Nanti jasa kan ada hitungannya. Kalau barangnya dari luar negeri milik orang Indonesia itu sekian persen, 75%. Kalau produknya di Indonesia yang memiliki orang Indonesia 75%. Akan hanya itu. Kalau pasir, kalau barang-barang produksi alam jelas 100%. Kan hanya itu ya Mbak Ari ya. Jadi saat ini dioptimalkan saja, Pak. Jadi nah, bagaimana mengoptimalkan itu yang disampaikan Mbak Ari tadi? Speknya, Pak. Masukkan ke dalam speknya. Nah, di dalam spek itu kan sudah terukur itu nanti bahwa komponen dalam negerinya itu kan sudah tercapai gitu. Karena apa? Misalnya Mbak Ari ya, semennya yaitu menggunakan semen yang ada di TKDN, yang ada kewajiban itu tadi ya dimasukkan semennya. Itu sudah terukur nanti. Nah, sambil nanti kita menunggu kepastian, nggak tahu nih Mbak Ari kapan mau diterbitkan Perpres perubahan ya kan. Nah, Mbak Ari yang tahu gitu kan. Nah, itu mudah-mudahan nanti akan jelas di situ. Bagaimana sih gitu. Seperti kayak pemberian preferensi harga aja, itu mungkin hanya untuk tender barang gitu. Tapi untuk tender konstruksi belum kita perlakukan, Pak. Karena masih ada simpang siur tadi. Ya, Mbak Ari ya. Dan usaha asing ya untuk kalau tender internasional di internasional gitu. Jadi gitu sih, Pak. Kalau menurut saya kita dioptimalkan sajalah, Mbak Ari ya. Tapi nanti tetap Pak Anwar minta ke konsultan perancangannya untuk menghitung berapa prosennya itu harus diketahui gitu Pak, ya kan? Berapa prosennya harus ketahui. Tapi kalau mau mendetailkan lagi itu tadi ya, jadi nanti sudah tahu kok konsultan perancangan itu dari sisi bahannya berapa, dari sisi pekerjanya berapa, alatnya berapa, itu bisa dihitung Pak, komponen dalam negeri. Nah, kalau mau memastikan lagi ya itu nanti dimasukkan ke dalam kontrak bahwa tingkat komponen dalam negerinya pengadaan barang jasa, pekerjaan konstruksi ini minimal 60% gitu misalnya, ya nggak apa-apa. Ya nanti itu harus dipenuhi oleh penyedia. Nanti mungkin di saat PCM dia harus menyampaikan, memaparkan
bahwa komponen-komponen yang akan dikerjakan itu minimal harus 60%, dan itu akan dikawal oleh konsultan pengawas. Mungkin seperti itu ya Pak Ari ya saat ini. Jadi dioptimalkan saja Pak. Ya, kalau memang nggak yakin ya nggak usah tinggi-tinggi gitu. Sampaikan Pak Anwar 40%. Saya sepakat. Kenapa 40%? Ya karena target kita 40% gitu loh kan. Produk dalam negeri gitu. Yang ber-TKDN pasti PDN. Yang PDN belum tentu yang ber-TKDN. Gitu ya Mas Anwar ya. Ya, sepakat Pak. Ya. Jadi harus ada kepastian informasi dan kita minimal harus terpenuhi. Apakah nanti itu bisa dipenuhi pada misalnya pada saat PCM itu kepastian itu harus sudah ada gitu loh. Jangan di awal, sampai betul. Betul. Gitu. Jadi konsultan perancangan nanti akan memastikan berapa sih tingkat komponen dalam negeri atau PDN dalam katakan komponen dalam negeri. Saya nanti TKDN nanti merefernya kan ke Kemenperin ya. Saya bilangnya komponen dalam negeri. Kita tentukan saja di awal dengan konsultan perancangan. Misal ya, konsultan perancangan bisa menemukan komponen dalam negeri itu 60%. Nanti PPK menetapkan aja 40% minimal boleh. Gitu loh. Di dalam kontrak itu gitu loh. Kenapa? Ya itu tadi. Padahal sebenarnya itu sudah state di spek gitu loh. Kalau di spek 60%, tetapi komitmen penyedia dengan PPK, nggak apa-apa kita batasi minimal 40%. Ya silahkan. Ya gitu Pak Anwar ya. Ya. Mungkin Mbak Ari mau terima kasih. menambahkan. Terima kasih. Siap. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Monggo Bapak Ibu. Apa ada pertanyaan lagi? Ini waktunya sampai jam berapa Pak Muklis? 11. Waktunya sampai 11. Tapi kalau memang Bapak Ibu masih ingin didiskusikan, saya kira Mbak Ari tidak inilah apa namanya tidak membatasi waktu lah. Ya. Mungkin ada permasalahan lain selain topik hari ini, permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Kalau memang dirasa sudah cukup, ya bisa boleh saja sih diakhiri, Bapak Ibu. Gitu. Monggo. Saya kira sudah nggak ada. Jadi intinya gini ya, nanti kalau Bapak Ibu merasa kurang ini koordinasi dengan pejabat pengadaan, pendamping yang ada di UPD Bapak Ibu masing-masing. Kalau memang belum tahu siapa pejabat pengadaannya atau pendampingnya, nanti bisa ke bagian pengadaan menanyakan siapa sih yang pejabat pengadaan atau pendamping yang ada di OPD. Mungkin gitu ya, Mas Sugeng, monggo dilanjut, Mbak Ari, monggo. Atau mungkin closing statement untuk kegiatan kita pada hari. Baik, mungkin karena sudah tidak ada yang raise hand ya Bapak Ibu, saya tutup mungkin pertemuan kita hari ini yang katanya Pak Kabut ini terakhir ya, mungkin nanti ke depan mungkin ada lagi ya acara seperti ini. Jadi Bapak Ibu saya harapkan utamanya untuk proses perencanaan yang mungkin sebenarnya sudah dilakukan tapi tidak terdokumentasi, Bapak Ibu bisa memanfaatkan contoh-contoh format yang sudah saya share agar pengadaan barang jasa Ibu lebih lebih terdokumentasi. Jadi ketika ada pemeriksaan sewaktu-waktu terkait justifikasi kebutuhannya, terkait perencanaannya seperti apa, Bapak Ibu ada dokumennya dan itu bisa menjadi bukti bahwa Ibu telah melakukan proses perencanaan sudah sesuai dengan regulasi. Mungkin itu ya. Jadi untuk pengadaan barang jasa saya harap Bapak Ibu tetap harus mengupdate ya aturan-aturan yang terkait dengan pengadaan barang jasa Ibu yang akan diadakan di OPD Bapak Ibu, dan kami mungkin di pendamping bisa diajak diskusi untuk terkait pengadaan barang jasanya. Silahkan saja, monggo. Saya harap Bapak Ibu bisa memanfaatkan pertemuan seperti ini untuk menambah wawasan terkait pengadaan barang jasanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di dalam agenda mengaji pengadaan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Sugeng, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi telah disampaikan materi ngaji pengadaan oleh Mbak Ari maupun Pak Muklis. Terima kasih kepada Mbak Ari dan Pak Muklis.
atas materi, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada peserta yang telah mengajukan pertanyaan maupun tanggapan atas materi yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi